Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jesslyn Alvina. Saya dari kelas 92 dan juga saya dari kelompok 6 di mata pelajaran IPS. Nah, hari ini saya dan anggota kelompok saya akan membahas tentang benua Asia. Pertama-tama, sebelum saya memulai pembahasan ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota saya siapa saja. Nah, di sini yang pertama ada saya, Jesslyn Alvina, yang kedua ada Kevin, yang ketiga ada Chelsea, dan yang keempat ada Attila. Nah, sebelum saya langsung masuk ke dalam pembahasannya, saya akan terlebih dahulu juga memberitahu apa saja yang akan dibahas. Bisa dilihat di bagian kiri saya, itu adalah isi-isi yang akan dibahas di pembahasan ini. Nah, jadi isi pertama yang akan dibahas adalah pengertian benua Asia. Kedua adalah letak geografis, geologis, dan astronomis pada benua Asia. Yang ketiga adalah luas pada benua Asia dan juga iklim benua Asia, flora dan fauna benua Asia, sumber daya manusia dan alam benua Asia, dan juga demografi pada benua Asia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai dalam pembahasan ini. Selamat menonton. Apa sih benua Asia itu? Benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang mencakup hampir sepertiga dari luas daratan di bumi. Benua Asia memiliki ekonomi yang berkembang pesat dengan beberapa negara yang menjadi kekuatan ekonomi global seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, Asia juga kaya akan sumber daya alam termasuk minyak, gas, alam, batu bara, logam, dan hasil pertanian. Populasi di benua Asia lebih dari 4,6 miliar orang. Asia meliputi hampir 30% dari total daratan di bumi dan sekitar 60% dari total populasi dunia. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Secara astronomis, Asia terletak di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Asia diapit oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Australia, dan benua Amerika. Juga dibatasi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Secara geologis, Asia menyatu dengan benua Eropa yang disebut Eurasia. Luas benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia dengan luas sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Ini menyumbang sekitar 30% dari total luas daratan di bumi. Asia membentang dari wilayah paling timur di Siberia, Rusia, hingga wilayah paling barat di Semenanjung Arab dan Anatolia di Turki. Selanjutnya saya akan membahas iklim pada benua Asia. Benua Asia memiliki berbagai macam iklim karena wilayahnya yang sangat luas. Iklim di Asia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis, topografi, elevasi, dan pengaruh laut. Berikut adalah gambaran umum tentang iklim di beberapa wilayah Asia. Yang pertama ada Asia Timur. Tiongkok, Jepang, dan Korea memiliki iklim yang bervariasi. Bagian utara seperti Siberia di Rusia memiliki iklim subarktik dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat sejuk. Di bagian selatan seperti Tiongkok Selatan, Jepang, dan Korea Selatan, iklimnya cenderung subtropis dan tropis dengan musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin yang lebih ringan. Nah, yang kedua ada Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam memiliki iklim tropis yang lembab sepanjang tahun. Wilayah ini ditandai oleh suhu tinggi dan curah hujan yang melimpah.
dengan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Iklimnya cenderung panas dan lembab sepanjang tahun. Nah, yang ketiga ada Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal memiliki iklim yang beragam. Bagian utara seperti Himalaya memiliki iklim pegunungan dengan musim dingin yang dingin dan musim panas yang sejuk. Bagian tengah dan selatannya seperti daratan Ganges memiliki iklim subtropis dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang lebih sejuk. Nah, yang keempat Asia Tengah. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan memiliki iklim kontinental yang kering dan ekstrim. Musim panas, panas dan kering, sedangkan musim dingin sangat dingin dengan suhu yang jauh di bawah titik beku. Ada variasi iklim berdasarkan elevasi dengan pegunungan di wilayah ini memiliki iklim yang lebih sejuk dan berawan. Selanjutnya dari Asia Barat, Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Yordania memiliki iklim gurun dan semi gurun. Iklimnya umumnya panas dan kering dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sejuk hingga hangat. Yang terakhir ada Asia Utara. Siberia dan Mongolia memiliki iklim subarktik dan kontinental dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang pendek dan sejuk. Suhu dapat mencapai jauh di bawah titik beku selama musim dingin, sementara musim panas relatif singkat dengan suhu yang lebih hangat. Nah, oke, sudah selesai. Mari kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Bab berikutnya tentang flora dan fauna di benua Asia. Di benua Asia ada berbagai macam tumbuhan dan hewan. Jenis dan bentuknya pun berbeda. Dari wilayah Asia Barat sampai Asia Tenggara misalnya, seperti di daerah alam, hewan, unta bisa hidup dengan baik meskipun di tengah-tengah gunung pasir atau pohon kaktus dan lainnya sebagainya. Flora dan benua Asia. Keadaan tumbuhan dipengaruhi oleh adanya iklim di wilayah itu sendiri. Persebaran tumbuhan di benua Asia sangat dipengaruhi iklim. Persebarannya sebagai berikut. Di Asia Utara khususnya daerah Siberia hanya terdapat tumbuhan tundra padang rumput di daerah bersalju, lumut dan taiga sejenis tundra. Di Asia Tengah banyak dijumpai padang rumput karena di daerah ini jarang turun hujan. Di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan banyak terdapat hutan-hutan tropis dan tanaman bernilai tumbuh seperti kayu, tanaman perkebunan, dan buah-buahan. Contoh flora Asia: cendana, santalum album, bambusoidae, ginseng, panax ginseng, teh, Camellia sinensis, anggrek orchidaceae, kantung semak, Nepenthes. Fauna di benua Asia. Asia kaya akan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia maupun fauna liar dan fauna yang dilindungi. Fauna tersebut antara lain sebagai berikut. Fauna yang diternakan. Fauna yang banyak diternakan oleh manusia dan banyak terdapat di benua Asia seperti sapi, kerbau, kuda, domba, dan unta. Hewan liar tumbuhan di benua Asia
banyak tersebar di beberapa daerah. Di daerah kutub banyak fauna liar seperti rusa, beruang, es, singa, laut, dan lumba. Di Mongolia terdapat fauna liar seperti antelop. Di Asia Tenggara dan Selatan banyak pula terdapat fauna liar seperti gajah, badak, kera, dan harimau. Flora dan dilindungi beberapa fauna yang dilindungi benua Asia, di antaranya Komodo, di Pulau Flores, dan badak berjula satu di Pulau Jawa, Indonesia. Fauna liar lain yang dilindungi seperti harimau putih di India dan panda di Cina. Fauna Asia: harimau Siberia, gajah Asia, orangutan, panda, laksa, burung merak. Sumber daya alam benua Asia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam di setiap regionalnya. 1. Asia Tengah: minyak bumi dan gas alam, batu bara, keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Asia Tengah memiliki cadangan minyak, gas, dan batu bara yang signifikan di negara-negara hilir Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Yang kedua, Asia Tenggara. 1. Pertanian: padi, karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan rempah-rempah. 2. Sumber daya alam seperti minyak, gas alam, timah, biji, nikel, dan rempah-rempah. 3. Kehutanan. Kehutanan juga memiliki hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Ketiga, Asia Selatan. 1. Pertanian: padi, gandum, teh, kapas, dan rempah-rempah. Yang kedua, sumber daya mineral, batu bara, biji besi, bauksit, tembaga, dan biji mangan. Yang ketiga, sumber daya air. Sungai-sungai besar seperti Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, dan Sungai Indus memberikan potensi penggunaan air untuk pembangkit listrik dan irigasi. Yang keempat, Asia Timur. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok memiliki industri manufaktur yang maju dan teknologi yang canggih. Mereka menjadi pusat produksi elektronik, otomotif, dan peralatan rumah tangga. Yang terakhir, yang kelima, Asia Barat. 1. Sumber daya energi: minyak bumi dan gas alam. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran memiliki cadangan minyak yang besar. Yang kedua, pertanian. Meskipun memiliki iklim gurun yang keras, beberapa negara di Asia Barat memiliki irigasi yang dikembangkan dan cocok untuk pertanian, seperti di Arab Saudi. Sumber daya manusia. 1. Populasi. Benua Asia memiliki lebih dari setengah dari total populasi dunia. Negara-negara seperti Tiongkok dan India adalah dua negara dengan populasi terbesar di dunia. Populasi yang besar ini menciptakan potensi tenaga kerja yang melimpah. 2. Tenaga kerja terampil. Benua Asia memiliki keberagaman dalam tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerjanya. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki tenaga kerja yang sangat terampil dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka menjadi pusat inovasi dan teknologi di dunia. 3. Kewirausahaan. Benua Asia juga dikenal dengan budaya kewirausahaan yang kuat. Banyak pengusaha sukses berasal dari benua Asia dan mereka berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. 4. Pengetahuan dan keahlian spesifik. Benua Asia memiliki sektor-sektor industri yang berkembang pesat, seperti teknologi informasi, manufaktur, pertanian, pariwisata, dan keuangan. Di setiap sektor ini, terdapat individu-individu dengan pengetahuan dan keahlian yang spesifik. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena
Kesempurnaan dan kelebihan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang saya akan bahas adalah demografi pada benua Asia. Nah, benua Asia adalah rumah bagi lebih dari setengah populasi dunia, sehingga dinamika demografinya sangat kompleks dan beragam. Nah, di sini mari kita bahas beberapa aspek penting demografi Asia. Dari angka kelahiran, tinggi. Secara umum, angka kelahiran di banyak negara Asia, terutama di Asia Selatan dan Tenggara, masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara maju. Variasi, namun terdapat variasi yang signifikan antar negara. Beberapa negara seperti Tiongkok dan Singapura telah berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan melalui kebijakan keluarga berencana. Sementara negara lain masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Faktor pengaruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka kelahiran antara lain tingkat pendidikan perempuan, status sosial, ekonomi, urbanisasi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kedua, angka kematian. Penurunan. Secara global, angka kematian di Asia terus menurun seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab kematian, penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria masih menjadi masalah di beberapa negara. Sementara penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker semakin meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup. Usia harapan hidup. Usia harapan hidup di Asia terus meningkat terutama di negara-negara pendapatan tinggi. Pembahasan tentang benua Asia dari kelompok 6. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.